Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum fil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita ini sering-sering bercerita seperti ini untuk satu tujuan, yaitu untuk kita itu mengimani rukun iman yang mempercayai hari kebangkitan, hari kiamat. Dan yang patut kita ketahui juga bahwa dalam kita belajar tentang ilmu akhir zaman ini, mempelajari tentang rukun alamatus sa'ah ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena bentuk ibadah kita kepada Allah ini sudah dikatakan oleh Rasulullah, sudah diucapkan Rasulullah ketika Sayyidina Umar itu bertanya kepada Rasulullah itu. Kemudian waktu didatangi Rasulullah oleh Sayyidina Jibril. Ini hadis Jibril. Isi dari hadis Jibril alaihissalam itu tentang perkara agama. Sebagaimana Rasulullah katakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ketahuilah yang datang tadi itu adalah Sayyidina Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian." Yang mana perkara agama tadi itu ada 4: Islam, iman, ihsan, alamatus sa'ah. Jadi dalam kita membahas alamatus sa'ah ini bagian dari kita itu beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk kita ibadah kepada Allah, karena isi alamatus sa'ah ini tentang suatu berita-berita peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu. Jadi tidak bisa kita itu membedakan bahwa kalau bercerita tentang akhir zaman itu hitungannya bukan ibadah. Itu bagian ibadah karena menyangkut tentang perkara agama. Supaya kita itu di akhir zaman ini bisa melihat juga dan kembali kepada Rasulullah. Apa perkataan Rasulullah, untuk supaya kita itu mendapat pandangan tentang berita yang akan terjadi, yang sudah terjadi, dan yang saat ini dan yang akan datang, yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad. Nasihat-nasihat untuk umat Rasulullah dan pengetahuan-pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di zaman ke zaman. Yang terjadi saat ini tentang pengetahuan teknologi, ilmu alat yang berkembang, yang mana ilmu alat itu berperan untuk membenarkan segala apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun terdahulu. Jadi di umat sekarang ini, umat Islam ini, banyak mengatakan bahwa umat Islam ini tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi yang berkembang saat ini. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang harus ditepis dari seorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW itu sudah memberitahukan dari 1400 tahun yang lalu teknologi apa yang bisa menjangkau keadaan yang akan terjadi dan pasti terjadi, yang berlaku lagi di alam dunia ini, yang dialami oleh setiap manusia yang hidup di
alam dunia ini. Teknologi apa itu? Yang canggih, yang bisa menandingi, yang bisa mengetahui tentang ada perkara akhirat, keselamatan di akhirat, ada surga dan neraka, ada mizan, ada catatan amal, ada pengadilan Allah, kemudian ada jalan Shiratal Mustaqim, dan bagaimana manusia menghadapi segala peristiwa-peristiwa fenomena yang ada di dalamnya. Ada yang namanya di situ orang-orang yang betul-betul mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang pada waktu itu di situ di kehidupan akhirat itu mendapatkan pertolongan. Ada orang-orang yang pada saat itu menuju sesuatu kepada bantuan-bantuan untuk dirinya itu mendapatkan pertolongan di hadapan Allah. Pengetahuan-pengetahuan seperti itu, kejadian fenomena itu sudah diceritakan Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW itu menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu diciptakan Allah, belum diturunkan ke surga, masih dalam genggamannya Allah dengan penciptaannya Allah, yang mana belum ada kesaksian makhluk-makhluk manusia di sekitarnya, karena hanya Nabi Adam yang bersaksi, yang melihat kejadian itu. Teknologi apa itu yang sampai Nabi Muhammad bisa memberitahukan itu? Itulah teknologi ilahi, yang mana dikatakan itu di akhir zaman itu ilmu agama ini ilmu yang ketinggalan zaman, tidak modern, lebih modern dengan ilmu alat. Ketahuilah, ilmu alat yang ada saat ini itu fasilitas yang menunjang tentang kebenaran Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu sudah memberitahukan. Salah satunya itu, contohnya itu, salah satunya adalah bagaimana fitnah itu tersebar dengan secepat-cepatnya. Ketika kata Rasulullah ada orang, dia menceritakan halnya, di saat semenit barusan dia ceritakan itu halnya, belum sempat dia keluar rumah, itu ucapannya itu sudah tersebar luas sampai di ujung-ujung dunia itu bisa tahu itu berita. Apa itu? Kalau bukan yang terjadi saat ini. Fasilitas itu hanya untuk memfasilitasi ucapannya Nabi Muhammad, bahwa akan terjadi ucapannya Nabi Muhammad. Para sahabat itu bingung pada waktu itu, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Sebagaimana Rasulullah katakan, akan terdengar suara-suaranya mereka itu dari dinding-dinding rumahnya mereka. Sahabat bingung, mereka pakai sihir ya Rasulullah. Rasulullah bilang, umatku di akhir zaman paling tahu itu. Tiap hari mereka itu menampar pipinya mereka. Umat bingung, kenapa mereka begitu ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, umatku di akhir zaman yang paham. Ternyata suara yang terdengar dari dinding itu speaker kan? Speaker yang ada sekarang ini yang sudah dibikin sound system. Kemudian yang menampar wajahnya itu HP yang tiap hari dia menelpon keluarganya, kemudian rekan kerjanya. Itu hal yang kecil. Sampai Rasulullah itu katakan berdirinya gedung-gedung yang tinggi. Rasulullah bilang itu. Fenomena alam pun Rasulullah bilang akan terjadi gerhana itu dengan waktu yang sangat dekat. Sudah terjadi kan tahun kemarin. Bahkan ke depannya akan terjadi lagi gerhana. 1 bulan 2 kali. Di awal dan di akhir. Di tengah-tengah di bulan haji. Di awal haji, bulan haji itu gerhana. Di akhir haji itu, bulan haji itu gerhana. Itu kejadian kemunculannya Imam Al-Mahdi. Kemudian keluarnya itu apa lagi, komet yang hanya berlaku di 500 tahun saja itu. Tiap 500 tahun itu dia keluar. Itu terjadi ketika waktu gerhana tadi itu.
pas waktu Imam Mahdi dibaiat. Itu terjadi tuh. Imam Mahdi keluar, fenomena itu terjadi. Sampai itu nanti kata Rasulullah, sebagaimana nanti mereka itu akan merebutkan emas di apalagi di Sungai Euphrat. Itu akan terjadi. Bahkan keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, itu semua akan terjadi dan pasti berlaku. Itu pengetahuan yang datang dari ilahi. Karena di akhir zaman ini, umat sekarang ini banyak meninggalkan perkara agamanya. Malu dengan ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian umat sekarang ini lemah hubungannya dengan Allah. Lemah hubungannya dengan Allah. Sampai mereka tidak mengetahui tentang isi dalam solat itu isinya apa dalam solat itu. Mereka tidak ketahui kesen. Mereka tidak tahu tentang isi dalam solat. Subhanallah, yang solat itu berdiri, apa ruku, apa sujud, apa. Dikatakan orang-orang soleh, para aulia sudah jelaskan dalam ilmu ihsan. Mereka tidak ketahui, subhanallah, umat-umatnya Rasulullah sekarang. Bahkan ilmu-ilmu yang seperti itu sudah dicabut oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan itu, ilmu ini akan Allah cabut. Sebagaimana ulama-ulama yang wafat, Allah mencabutnya itu dengan ulama-ulama yang sudah wafat. Jadi bukan dicabut langsung begitu, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya ulama-ulama yang soleh. Itu harus kita perhatikan. Sehingga ilmu-ilmu yang tersisa tentang keajaiban-keajaiban tentang dalam bab agama, itu tidak ada lagi umat sekarang ini mengetahui tentang bagaimana itu ilmu kewalian. Didustakan sekarang ilmu kewalian itu. Karena orang sekarang ini memakai akal dan logika. Tidak ada yang orang memakai itu masalah penglihatan iman. Imannya mati. Imannya gelap. Imannya tidak dibentuk. Diketahui bahwa rukun iman ini mempercayai Allah, mempercayai hal yang gaib yang tidak terlihat oleh mata. Bahkan hal itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah, Khalifah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebagaimana waktu kejadian gempa di Mesir, gempa bergoncang itu gunung itu di Mesir. Datang Sayyidina Umar, kasihkan surbannya, kasih lihat itu Mesir itu supaya berhenti bergetar. Dia punya gunung itu. Tidak ada umat percaya itu. Bagaimana Sayyidina Umar mengirimkan surat untuk Sungai Nil supaya Sungai Nil itu mengeluarkan air. Karena penduduk itu datang kepada Khalifah Rasulullah, Khalifah Rasulullah, sudah tiada lagi air di tempat kami, kering, musim kemarau. Oh begitu, kirimkan dulu, saya buatkan surat, kirimkan, jangan dibuka ini isi surat, kasih letakkan di Sungai Nil itu saja. Akhirnya Sungai Nil itu berkat suratnya Sayyidina Umar, Sungai Nil itu keluar airnya. Umat ini tidak akan percaya masalah seperti itu. Keajaiban seperti itu tidak percaya. Karena mereka itu mendustakan ilmu-ilmu kewalian. Sampai mereka itu tidak mempercaya itu tentang bab-bab yang ada dalam ihsan. Tentang Islam, tentang syariat, tarekat, hakikat, marifah. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak tahu itu. Subhanallah. Mereka tidak belajar tentang hal itu. Subhanallah. Jadi inilah, mereka hanya lebih asik dengan ilmu alat sekarang ini. Ilmu kecanggihan. Yang mana ilmu kecanggihan ini adalah ilmu fitnah yang ada di tengah-tengah umat. Itulah yang kita harus pahami, bagaimana kita itu bisa mempelajari ilmu akhir zaman ini supaya kita itu punya kesadaran. Kesadarannya kita itu ada, kita itu bisa mencerna kejadian demi kejadian. Terus membenarkan segala perkataan Rasulullah dan kembali kepada agamanya agamanya Nabi Muhammad dengan ilmu yang lebih
lebih ilmu cahaya. Sekarang ini ilmu kegelapan, ilmu yang menggelapkan hati, yang tidak mau memahami iman, perkara tentang kebesaran-kebesaran Allah, yang mereka anggap itu hanya tahayul, yang mereka anggap itu hanya dongeng, yang mereka anggap itu hanya sebagian, itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mereka bilang ilmu itu sudah tidak berlaku, terus apa kata Rasulullah akan terjadi Imam Mahdi turun, itu apa dan mau berlaku atau tidak itu? Di mana Imam Al-Mahdi ini subhanallah adalah di zaman marifatullah, yang mana nanti di zaman itu akan kembali seperti zaman khalifah, di mana sebuah ilmu pengetahuan yang datang dari Allah ini akan memberikan keberkahan di tengah-tengah umat. Jadi kita akan, kalau yang lebih dalamnya lagi, bisa saudara teman-teman baca tentang kisah-kisah para salaf, kisah-kisah khalifah, pemimpin-pemimpin agama Islam, supaya bisa mengetahui tentang bagaimana peradaban pemimpin Islam itu di dalam membangun ekonomi dunia, di mana Khalifah Rasulullah itu di zaman tabi'in itu bisa menguasai setengah peradaban dunia yang ada dalam dunia ini, dengan kejayaan, dengan ekonomi, politik, hukum di dalamnya, sosial di dalamnya, dan kemaslahatan umat di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kembalilah ke agamanya Allah, kemudian pelajarilah ilmu akhir zaman, ilmu alamatus sa'ah, karena ilmu pengetahuan tentang alamatus sa'ah ini adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Beriman tidak cukup hanya tahu, pasti akan ada hari kiamat. Tandanya kita beriman kepada hari kiamat dengan mempelajari dan mengetahui dan mencari tahu, kemudian kritis di dalam berpikir untuk mendapatkan pengetahuan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, mencari tahu semuanya ini supaya kita mengetahui bahwa ilmu agama ini lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada ilmu alat yang nanti akan punah, karena kata Rasulullah di zaman Imam Mahdi, ketika Dajjal keluar akan kembali manual, sudah tidak ada teknologi, karena teknologi itu sudah hancur dengan terjadinya perang sebelum Malhama Kubro, yang dimana umat itu semua hanya tinggal sudah bersatu untuk yang hanya tinggal dua, mana pasukannya Dajjal, mana pasukannya Imam Mahdi. Hanya dua golongan ini yang ada. Tidak lagi yang golongan yang namanya ini negara ini, tidak ada dua golongan. Golongannya pasukannya Imam Al-Mahdi dan golongan pasukannya Dajjal. Nah, itu sudah. Jadi yang terjadi di situ adalah di zaman marifatullah, di mana ilmu cahaya itu berperan melawan ilmu kegelapan, sampai turunnya para malaikat dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan berlakulah ilmu kewalian yang didustakan oleh umat-umat saat ini, di mana ilmu kewalian itu dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali untuk keberkahan umatnya Nabi Muhammad. Itu akan terjadi saudaraku, karena itu bagian dari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Allah yang mana sudah terjadi kepada para aulia-aulia yang memiliki tingkat marifatullah. Di saat-saat itu para aulia ini sudah mengajarkan tentang ilmunya para pasukan Imam Mahdi yang sudah diajarkan oleh para aulianya Allah. Karena musuh akhir zaman ini akan keluar, Dajjal keluar dengan Yahudi dan para pengikutnya syaitan-syaitannya, yang mana syaitan itu sudah berwujud nampak dipandang oleh mata, dan yang turun yang bisa mengalahkan itu syaitan-syaitan itu adalah pasukannya Allah, para malaikat
Imam Nabi Isa alaihissalam itu mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal, sehingga Dajjal itu berpindah-pindah dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam. Pasukannya Dajjal syaitan ini ditebas-tebas oleh para malaikat. Kemudian pasukan manusianya ini dikejar-kejar oleh pasukannya Imam Mahdi. Jadi berlakulah di situ adanya syaitan, adanya malaikat, dan adanya manusia. Jadi subhanallah. Dan yang terakhir sebelum saya tutupi, syaitan itu ada dua, saudaraku. Syaitan pertama dari bangsa jin namanya iblis. Syaitan kedua dari bangsa manusia namanya Dajjal. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari syaitan itu dari jin dan manusia. Syaitan dari jin itu adalah iblis. Syaitan dari manusia itu adalah Dajjal. Dia keluar dengan pasukannya syaitan. Yang melawan syaitan ini adalah pasukannya Nabi Isa dari langit, yaitu para malaikat. Kemudian orang Yahudi yang lari terbirit-birit itu dikejar oleh pasukannya Imam Mahdi, manusia. Dan Dajjal ini dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah di zaman Marifatullah, yang mana yang pengetahuan tentang ilmu cahaya ini yang sudah ditinggalkan oleh umat Rasulullah, yang mana umat di akhir zaman ini lebih memakai ilmu alat yang membunuh imannya mereka, yang hanya memikirkan itu hanya pakai akal dan logika sekarang ini. Sampai ilmu-ilmu Allah yang terjadi di masa-masa khalifah, tabi'in dan tabi'in tidak dipercaya lagi. Hanya dibilang dongeng apa segala. Nantilah kalian lihat nanti di akhir zaman. Subhanallah, bagaimana pasukannya Khalid bin Walid terdahulu ketika melawan pasukan Rum. Kata Rasulullah, ikuti jalan yang saya arahkan. Kemudian Khalid bin Walid mengikuti dengan ribuan pasukan berkuda, pergi ke istananya Rum untuk menghancurkan bangsa Rum. Kemudian sahabat Rasulullah semuanya itu pergi ke sana itu untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Kemudian di depan mereka ini ada lautan. Kemudian sahabat satu orang bilang, kita berputar, tidak boleh lewat sini, kita cari jalan lain. Apa kata Khalid bin Walid? Kita ikuti ini jalan, karena ini jalan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diberikan jalan kita ini lewat sini. Kemudian dia ikuti Rasulullah punya arahan. Mereka tetap ikuti jalur yang dibilang Rasulullah, jangan keluar dari jalur yang aku arahkan. Maka pada waktu itu pasukannya Rasulullah ini, para sahabat, berjalan di atas air. Mungkin kalian akan bilang, berjalan di atas lautan itu kuda itu. Mungkin kalau didengar sekarang itu orang bilang karena pakai akal, pakai logika, tidak pakai iman. Orang bilang tidak betul, tahayul. Subhanallah. Nanti kau lihat di akhir zaman itu, pasukannya Imam Mahdi itu, bagaimana Dajjal keluar dengan syaitannya. Syaitan itu melawan siapa? Melawan yang bisa hancurkan mereka itu siapa? Dirobek-robek siapa itu syaitan? Malaikat turun bersama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Imam Mahdi mengejar pasukannya orang-orang Yahudi, pasukannya Dajjal. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu baraka Rasulullah, masyaallah wa la haula wa quwwata illa billahil azim. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.